Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali, dan pagi hari ini kita dalam renungan minggu. Mungkin kita tidak punya worship online pada pagi ini, tetapi kita masih punya renungan minggu pagi ini. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13 ayat 1 dan seterusnya, saudara-saudara. Nah, apa yang akan kita tinggalkan untuk sahabat-sahabat kekasih kita ketika kita hampir meninggalkan mereka? Artinya kita akan meninggalkan mereka untuk selamanya, begitu saudara-saudara. Itu yang Tuhan Yesus hadapi pada minggu itu. Pada waktu itu adalah minggu terakhir sebelum penyalipannya, saudara. Orang-orang tidak tahu, murid-murid tidak tahu, tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Apa yang Tuhan Yesus akan tinggalkan untuk murid-muridnya pada keadaan seperti itu. Dan sesungguhnya murid-murid ini juga bukan murid-murid yang sangat terandalkan. Tuhan Yesus juga tahu apa yang akan mereka lakukan, ya, apa yang mereka akan reaksikan dalam beberapa hari lagi ke depan, saudara-saudara. Ya, tetapi Tuhan Yesus meninggalkan satu pelajaran yang sungguh luar biasa, yaitu apa-apa yang kemudian diajar di dalam minggu ini. Ya, tepatnya ketika itu murid-murid sedang mempersiapkan suatu perjamuan Paskah seperti tahun-tahun sebelumnya, waktu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus hampir 3,5 tahun waktu itu. Dan ini saat-saat terakhir mereka akan makan perjamuan Paskah. Sekali lagi, mereka tidak tahu itu saat-saat terakhir. Nah, cuma semua orang sudah duduk di kursi untuk siap dengan hidangan, ya. Semua sudah siap-siap untuk menikmati hidangan, tapi tidak ada yang mau untuk melakukan bersih-bersih, saudara-saudara. Karena adat mereka harusnya setiap kali ada perjamuan, ada pertemuan, maka akan ada hamba yang keluar untuk melayani, membasuh kaki mereka. Nah, kayaknya mereka semua terlalu gengsi untuk melakukan satu sama lain. Jadi mereka duduk aja tenang-tenang, saudara-saudara, dan tunggu di mana itu makanan-makanan akan keluar. Pada saat itulah Tuhan Yesus mengambil kain lenan halus, mengikat pinggangnya, kemudian dia mulai ambil baskom, mengambil basi, lalu mengisi air, dan melayani murid-muridnya dengan mencuci kaki mereka. Hal itu sangat membuat murid-murid menjadi risih, karena mereka terlalu gengsi, tidak ada yang mau melakukan, dan kini Tuhan Yesus yang ambil posisi itu. Hamba-hamba tidak ada di situ, yang biasa mereka bisa bayar dan sewa. Sekarang Tuhan Yesus menjadi hamba itu untuk melayani mereka. Saudara-saudara, dikatakan Yesus berdiri, Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil kain lenan halus, mengikat pinggangnya dengan itu, dan mengambil basi atau baskom, menuangkan air lalu mulai membasuh
kaki murid-murid. Nah, saudara-saudara, bagaimana apa yang kita lihat di sini? Kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang lebih rohani, saudara-saudara. Ketika keadaan kelihatan kurang kondusif atau keadaan kelihatan stuck, saudara-saudara ya, secara rohani itu stuck. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Diambil satu inisiatif untuk melakukan hal yang lebih rohani, ya. Dia mulai memberi contoh untuk melayani murid-murid, saudara. Itu sungguh sesuatu yang dapat kita pelajari bagi kita untuk mengambil suatu inisiatif yang baik demi untuk kemuliaan nama Tuhan, demi untuk kemajuan umat Tuhan, demi untuk kemajuan gereja Tuhan dan komunitas orang percaya, saudara-saudara. Lalu kemudian Yesus merendahkan diri untuk melayani. Apakah Yesus tidak tahu apa yang akan dilakukan murid-murid itu nantinya, saudara-saudara? Kalau dia ditangkap, ada yang lari, ada yang mengkhianat, ada yang menyangkal, dan sebagainya, saudara-saudara. Semuanya menghilang, ya. Yesus tentu tahu itu semua, apa yang akan terjadi, saudara-saudara. Bahkan Tuhan Yesus kemudian di dalam pertemuan itu juga bilang bahwa salah seorang dari antaramu akan menyerahkan daku, ya. Tetapi Yesus ingin memberi teladan supaya diikuti, ya. Tuhan Yesus di sini mengajar kita untuk merendahkan diri dan melayani, saudara-saudara, ya. Merendahkan diri dan melayani. Nah, Tuhan memberikan teladan. Maka teladan ini untuk melayani, untuk merendahkan diri adalah sesuatu untuk kita ikuti. Karena kita adalah murid-murid Yesus zaman ini, saudara-saudara. Kita mau belajar untuk merendahkan diri, kita mau belajar untuk melayani satu sama lain. Kita mau belajar, saudara-saudara. Bahkan kalau kita lihat ya begini, saudara-saudara. Ini kan Tuhan Yesus sebetulnya sudah tahu bahwa murid-murid ini akan lari, akan menyangkal, akan mengkhianat, saudara-saudara. Kalau kita merendahkan diri seperti Tuhan Yesus, itu juga berbicara seperti kita mau mengampuni, ya, mengampuni apapun yang orang-orang, teman-teman kekasih kita lakukan atau salah lakukan pada saat itu, saudara-saudara. Kita mau belajar mengampuni. Kenapa Tuhan Yesus punya sikap untuk mengampuni seperti itu? Karena Tuhan Yesus percaya Allah belum selesai dengan murid-muridnya. Bapa belum selesai. Tuhan Yesus sendiri belum selesai dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus bersedia mengambil kesalahan murid-murid dan terus memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya, saudara. Itu sungguh satu hal yang luar biasa, di mana kita juga harus belajar seperti itu, supaya kita boleh percaya kepada teman-teman kita, sesama di dalam tubuh Kristus, saudara-saudara, bahwa Allah belum selesai. Mereka belum sempurna, mereka bisa salah kata, mereka bisa bahkan mengkhianat, ya, seperti Yudas. Ada yang menyangkal tuh menyakitkan, saudara-saudara, ya. Menganggap aku nggak kenal, aku nggak tahu, aku nggak semua kenangan-kenangan indah hilang semuanya, saudara-saudara, karena satu penyangkalan. Ya, tetapi di sini kita belajar Tuhan Yesus memberi teladan untuk kita melayani dan kita merendahkan diri. Untuk kita apa lagi? Untuk kita mengampuni, saudara-saudara. Yang hampir yang jelas, saudara-saudara, pada bagian ini keluarlah satu perintah agung, saudara-saudara. Satu perintah agung, ya, di mana Tuhan mengajar perintah untuk mengasihi. Kenapa Tuhan Yesus mengajar hal itu pada momen-momen seperti ini? Padahal dia tahu ini murid-murid semuanya payah, saudara-saudara. Kalau saya beri judul, ini murid-murid payah semuanya dan akan lari semuanya, saudara-saudara. Tetapi disitulah Tuhan mau memberikan kepercayaan sekali lagi dan sekali lagi. Dan pada saat itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan untuk murid-muridnya dan kita semua juga sebagai murid-murid Tuhan untuk melakukan ini, yaitu saling mengasihi seperti aku sudah mengasihi kamu, kata firman Tuhan di dalam ayat 34 dari
Yohanes 13 itu ya saudara-saudara. Saudara baca di rumah nanti ya. Baik saudara-saudara, maka ayat yang luar biasa ini, suatu perintah agung ini saudara-saudara, ya, suatu perintah agung ini untuk mengasihi muncul di sini di tengah kumpulan orang-orang yang payah. Sebentar lagi akan lari, akan menyangkal, akan mengkhianat dan sebagainya saudara-saudara. Begitu pula saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua, Tuhan Yesus memberikan second chance, selalu second chance saudara-saudara. Selama ada nafas di kandung badan dan selama kita masih bisa berdiri saudara-saudara, kita masih bisa bilang, Tuhan ini aku, terimalah aku dalam ketidaksempurnaan aku. Ya saudara-saudara, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dia merendahkan diri, dia mengambil inisiatif, dia merendahkan diri, dia melayani, dia mengampuni, bahkan sebelum orang-orang itu akan melakukan segala penolakan, segala penyangkalan dan sebagai macam yang lainnya, Tuhan meninggalkan dia dan sebagainya. Tuhan mengampuni. Lalu apa? Tuhan mempercayakan, ya saudara-saudara, bahwa Allah Bapa, bahwa Tuhan Yesus belum selesai dengan mereka. Tuhan akan terus memproses hidup mereka. Selama mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, Tuhan belum selesai. Tuhan akan menyempurnakan pekerjaannya di dalam kehidupan mereka. Ya, sebab itu Tuhan mempercayakan saudara-saudara sekali lagi berita yang luar biasa untuk mereka boleh saling mengasihi. Standarnya adalah seperti Tuhan Yesus telah mengasihi mereka. Saudara-saudara, jadi sejauh mana kita harus mengasihi? Ya, yaitu sejauh seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi murid-murid, yaitu saudara dan saya. Ya, begitu pula kita akan saling mengasihi saudara-saudara satu sama lain. Haleluya. Nah saudara-saudara, begitulah juga kita di dalam keluarga Tuhan, di dalam komunitas orang percaya, kita mau belajar semua kualitas ini. Karena ini adalah suatu pelajaran saudara-saudara yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya menjelang dia akan meninggalkan murid-muridnya karena mati di kayu salib. Tuhan tidak menganggap mereka semua payah, tapi sebaliknya Tuhan percaya kepada mereka. Begitu pula ini kita bawa ke dalam rumah tangga kita. Karena kita di dalam rumah tangga juga mengalami hal yang sama. Kita harus belajar untuk saling melayani satu sama lain. Kita harus belajar untuk saling mengasihi. Dan kalau kita bilang mengasihi, itu tidak pernah terlepas dari kata mengampuni. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus bilang kasihilah, sama juga seperti Tuhan Yesus bilang ampunilah. Ya, kita mau belajar semua kualitas ini saudara-saudara, baik di dalam komunitas orang percaya, di dalam gereja Tuhan, dan juga di dalam keluarga anak-anak Tuhan. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini saudara-saudara. Mari kita tangkap itu kerinduan Tuhan, supaya besok ketika kita ada dalam Jumat Agung itu kita bisa menangkap makna yang sesungguhnya ketika anak Allah, ketika juru selamat berkorban buat kita semua, saudara dan saya. Terima, haleluya. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini saudara-saudara. Mari kita sambut dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Itu yang Kau lakukan Bapa di tengah umat-Mu ya Tuhan. Engkau mengambil inisiatif Tuhan. Engkau nggak tunggu-tunggu Tuhan. Engkau mengambil inisiatif dan Engkau merendahkan diri. Engkau mulai melayani. Engkau memberikan perintah untuk mengasihi. Padahal Tuhan tahu mereka semua adalah murid-murid yang dengan banyak karakter yang belum sempurna, murid-murid yang payah Tuhan. Tapi Tuhan mempercayakan sekali lagi dan sekali lagi, karena Tuhan punya iman ke dalam kehidupan mereka, bahwa mereka akan menjadi sesuatu, mereka akan menjadi alat Tuhan, instrumen dalam tangan Tuhan. Begitu pula lah kami ya Tuhan Yesus. Tuhan meteraikan firman-Mu Tuhan, supaya Minggu Paskah ini, Minggu Jumat Agung ini Tuhan, akan sungguh-sungguh menjadi arti dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima firman-Mu Tuhan dengan ya dan amin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.